kita kunci dulu yang ini ya. Kita akan masuk ke i'rab, ke jumlah. Karena ternyata dari mufrad ke musanna itu ditambah apa? Ani atau aini. Kan ada dua. Kapan kita menyimpan ani, kapan kita menyimpan aini. Atau kapan kita menyimpan alif nun, kapan kita menyimpan ya nun dalam jumlah. Dalam jumlah. Tapi jumlahnya kita batas dulu ya. Tidak akan kita perbanyak jumlah. Jumlah itu maksudnya kalimat. Kalimat sempurna ya. Itu yang harus dipahami. Yang kedua jama mudzakkar salim. Tambahannya apa? Una atau ina. Kapan kita menentukan ini harus una, muslimuna, muslimina. Kapan? Nah, nanti kita masukkan ke satu jumlah. Dia sebagai subjek atau predikat atau objek. Itu akan masuk ke situ. Termasuk istilah yang barusan. Ya. Istilah-istilah yang barusan itu memang di ilmu nahwu itu agak aneh. Ya. Agak aneh. Karena di ilmu nahwu itu dia tidak didapatkan dalam ilmu bahasa yang lain. Contoh, ini apa bahasa Arabnya? Kitabun. Satu waktu kita mengungkapnya kitabun. Satu waktu kita mengungkapnya kitaban. Tapi satu waktu kita mendengar kitabin. Nah, jadi kita akan hari ini mencoba membahas tentang ini dulu, tapi dasar dulu ya. Dasar dulu. Kenapa sampai ada bahasa tadi kitabun, kitaban, kitabin? Karena dalam bahasa Indonesia tetap saja buku. Ini buku. Saya melihat buku. Saya memegang buku, tetap buku. Tapi kalau bahasa Arab berubah nantinya. Ini buku. Hadza kitabun. Saya melihat. Ro'a itu. Saya telah melihat. Ro'a. Fa'altu ya. Saya telah melihat. Ro'a itu kitaban. Kan beda. Tadi kan ini hadza. Hadza kitabun. Ro'a itu kitaban. Saya memegang. Amsaktu. Amsak itu memegang. Amsaktu bi kitabin. Amsaktu bi kitabin. Berarti kan ada perbedaan. Nah, inilah yang unik dalam ilmu nahwu. Kapan baca kitabun, kapan kita baca kitaban, kapan kita baca kitabin. Dan ini ada istilah i'rab namanya. I'rab itu perubahan akhir kata. Nanti istilahnya begini. Kalau domah itu rofa atau marfu. Kalau fathah, nasob. Kalau kasroh, jar. Jadi kitabun jangan disebut tanwin, jangan disebut domah. Rofa. Kitabun, rofa. Rofa itu domah kan? Kitaban, nasob. Kitabin, jar. Nah, kita akan bahas ini ya. Bahas ini ya. Kita akan bahas tentang ini. Baik, ada pertanyaan sebelum oh ini udah ya, hapus. Yang tadi dulu ada pertanyaan yang belum paham? Karena hari ini kita baca i'rab, mengi'rab, cara mengi'rab akhiran-akhir. Karena sudah ada 5 isim, ingat. Mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Semuanya ada 9. Kita baru 5 setengahnya. Kalau sudah 5 mungkin nanti baca Quran itu oh ini marfu atau rofa, ini nasob, ini jar. Istilah marfu mansub majrur itu sudah ada istilahnya dari sananya ya. Tidak harus kita nanyakan artinya. Paling itu tandanya apa. Baik. Kita bahas i'rab dasar ya. I'rab itu perubahan akhir kata. I'rabun. I'rab itu dia ada yang rofa, ada yang rofa, rof'un. Ada yang nasob, nasbun. Ada yang jar. Satu lagi, ada yang jazm. Ini istilah
Tidak harus diartikan ya. Kalau diartikan rofa'a apa artinya? Mengangkat. Nasoba, ini kembali ke fi'il madi, fa'ala lagi. Rofa'a mengangkat. Rofa'a yarfa'u. Yarfa'illahu kan yarfa'u. Rofa'a mengangkat. Nasoba yan sobu. Faida farogta fan. Tuh, fan so berarti nasoba yan sobu. Menancap nasoba itu. Tapi jangan diartikan mengangkat menancap, jangan ya. Jangan, udah saja rofa nasob. Jar itu menjulur. Menjulur ke bawah. Pakaian itu jar. Pakaian ke bawah, di bawah mata kaki ya juru. Melabuhkan. Itu jar. Tapi jangan diartikan melabuhkan. Jarro ya juru. Terakhir, jazmun. Tetap. Kuat, kokoh bisa ya. Menetapkan. Tapi jangan artikan itu. Karena ini sudah menjadi istilah dalam i'rob. I'rob itu perubahan akhiran kata. Jadi akhiran katanya berubah. Nah, biar paham awal secara dasar, rofa atau marfu, nanti ada istilahnya, rofa itu akhirannya itu, ingat akhirannya, akhiran. Akhirannya harokat doma. Jadi kalau rofa, doma. Al-kitabu, rofa nasob jar. Rofa. Kalau nasob, fathah. Al-kitaba, rofa nasob jar. Nasob. Kalau jar, kasroh. Al-kitabi, rofa nasob jar. Jar. Jadi lihat saja dalam Quran. Dalam Quran. Kalau nanti ada yang rofa, doma, nasob, fathah, jar, kasroh. Ingat saja yang ini ya. Yang ini. Rofa, nasob, jar. Nah itu kita bisa menentukan, oh ini rofa. Kalau dalam bahasa ininya, tulisannya begini, rofa. Rafa. Ini nasob. Tapi biasakan bahasa Arab ya. Ini jar. Kalau ini jazm. Jazm. Kalau jazm sukun ya. Sukun. Kalau di akhirnya sukun berarti namanya jazm. Kalau di akhir ingat akhiran. Akhiran kata. Alhamdu. Rofa nasob jar jazm. Rofa. Innal hamda. Nasob. Bilhamdi. Jar. Usjud. Jazm, sukun. Nah itu istilah. Jadi jangan sampai kita tidak paham dalam i'rob nahu. Ini nahu ya. Tentang nahu itu, kalau nahu itu hanya melihat akhiran saja. Hanya melihat akhiran saja. Suratu. Rofa. Suratul Baqarati. Baqarah. Jar. Jar. Al-kitaba. Nasob. Minal jinnati. Jar. Wan nasi. Jar. Itu jar. Jadi jangan lagi disebut lagi kasroh. Jangan ya. Itu tandanya saja. Karena tandanya tidak selamanya itu. Tidak selamanya itu. Baik. Sampai di sini dulu sedikit-sedikit ya. Ada istilah rofa, nasob, jar, jazm. Rofa, nasob, jar, jazm. Rofa, harokat apa? Doma. Nasob, jar, jazm. Harus begitu ya. Rofa, nasob, jar. Rofa, nasob, jar. Kita fokus dulu di sini dulu. Rofa, nasob, jar. Karena ini khusus wilayah isim. Ini khusus wilayah isim ya. Hanya isim. Jadi isim teh i'robnya hanya 3. 1 rofa, 2 nasob, 3 jar. Isim. Jadi isim itu hanya 3. Rofa, nasob, jar. Doma, fathah, kasroh.
Kalau di ilmu tajwid biasanya apa dulu? A, I, U ya biasanya. A, I, U. Kalau dalam ilmu i'rab, ilmu nahwu, U, A, I. Rofa, nasab, jar. Rofa, nasab, jar. Gitu ya. Rofa, nasab, jar. Al-kitabu. Rofa. Kalau nanti saya nanya, apa i'rab al-kitabu? Berarti jawabannya rofa. Jangan doma. Gitu. Rofa. Baru tandanya apa? Baru doma. Ya, ini i'rabnya rofa. Tandanya doma. Al-kitaba. Al-kitabi. Jar. Nah, ini untuk isim, lihat. Isim kita baru belajar 5. Isim mufrad yang tadi ya. Isim mufrad. Itu rofa, nasab, jar. Nah, kalau yang satu lagi ini jazm, ini adanya di apa? Fi'il. Fi'ilnya juga hanya satu. Fi'il mudori. Fi'il mudori karena dia berubah. Karena i'rab itu perubahan. Berubah. Fi'il mudori saja. Fi'il madi itu tidak berubah. Fi'il mudori ada berubah. Makanya kenapa tadi nun yang biru itu akan hilang. Akan hilang. Fi'il mudori. Jadi jazm itu sukun. Misalkan ada kata la di surat Al-Ikhlas lam yalid. Ah, yalid rofa nasab jar jazm. Jazm, tanda jazmnya sukun. Nah, ini jazm itu. Kan fi'il apa? Yalid. Fi'il mudhari, ada huruf mudharaah. Mana huruf mudharaahnya? Ya, kira-kira domir apa? Yalid. Ya saja, huwa. Huwa kembali ke mana? Allah. Qul huwallah lam yalid. Berarti lam yalid itu adalah huwa. Huwa kembali ke Allah. Nah, kalau ada yang sukun, fi'il mudhari sukun begini namanya jazm. Tapi fi'il mudhari kita simpan dulu karena kita di ilmu nahwu baru belajar 5 isim. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jama' mudzakkar salim, 4 5 baik. Itu harus dipahami. Nah, sekarang kita masukkan ke jumlah atau kalam. Jumlah itu kalimat sempurna. Nama lain jumlah itu adalah kalam. Kalam itu kalimat yang sempurna. Kalau itu kan kitabun, itu kan belum sempurna. Buku, kan kita tidak tahu apa artinya buku di situ. Maka kita coba masukkan ke jumlah. Nah, untuk yang rofa, nanti ada istilah rofa pasangannya marfu ya. Rofa pasangannya marfu. Kalau nasab, mansub. Kalau jar, majrur. Kalau jazm, majzum. Nah, itu lumayan ya. Agak lumayan istilah itu. Nanti pasangan istilahnya begitu. Rofa, istilah itu marfu. Lihat di sini ya. Marfu. Marfu itu rofa. Yang kedua, nasab. Mansub. Yang ketiga jar, berarti majrur. Yang terakhir jazm berarti majzum. Nah, itu istilahnya. Istilah i'rabnya ini. Ada istilah marfu, mansub, majrur, majzum. Berarti marfu harokatnya doma. Mansub fathah, majrur kasroh, majzum sukun. Sama istilahnya itu ya. Ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan rofa. Kalau isimnya sebetulnya dia marfu. Al-kitabu marfu. Al-kitabu marfu. Itu kalau yang memang menyebutkannya memang yang banyak yang begini ya. Marfu. Al-kitabu marfu atau rofa. Al-kitaba, lihatnya akhirannya. Al-kitaba man, al-kitabi lam yalid majzum. Nah, untuk masuk ke contoh yang marfu,
cukup gunakan hadoro. Apa artinya hadoro? Hadir. Ini yang marfu ya. Jadi satu, untuk masuk ke marfu, gunakan hadoro, hadir. Telah hadir, gitu ya. Siapa yang telah hadir? Misal Muhammad. Hadoro Muhammadun. Nah, hadoro Muhammadun. Muhammadun marfu mansub majrur. Marfu tanda rofanya doma. Itu bahasanya. Sekali lagi. Untuk membuat marfu cukup gunakan hadoro. Hadoro Muhammadun. Artinya Muhammad telah hadir, telah datang. Sekarang Muhammadun i'rob tuh. Bahasanya i'robnya perubahan akhir kata. I'robnya marfu mansub majrur. Marfu tanda rofanya doma. Doma ya. Tanda rofanya doma. Kan tanda rofa itu doma. Itu kalau ingin marfu gunakan hadoro. Karena hadoro itu fi'il. Hadoro itu fi'il. Ini tambahan ilmu. Fi'il itu apa? Kata. Nah, ingat pasangan fi'il, fa'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Bahasa apa Indonesianya itu apa kata kerja teh? Predikat. P ya. Predikat. Pasangan predikat subjek. Nah, Muhammad itu sebagai subjek. Makanya Muhammad marfu atau rofa dengan doma karena dia sebagai subjek. Nah, subjek bahasa Arabnya fa'il. Nah, ini hafalkan. Hadoro Muhammadun. Karena fa'il itu, fa'il berarti ya, subjek. Karena fa'il itu dia marfu. Subjek itu marfu. Subjek itu marfu. Kalau objek mansub. Itu dasarnya. Hadoro fi'il. Pasangan fi'il, fa'il. Maksudnya hadoro predikat. Kalau predikat, kata kerja harus ada pelakunya. Membaca. Pertanyaan kita siapa yang membaca? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai subjek. Nah, subjek itu mesti marfu. Ini di ilmu nahu. Jadi hadoro Muhammadun cukup. Kalau tidak mau hadoro, misal hadza, ini boleh ya. Hadza ini Muhammadun, boleh. Hadoro atau hadza, bisa gunakan dua ya. Untuk yang marfu. Hadza Muhammadun. Muhammadun marfu mansub majrur. Dia marfu. Marfu. Tandanya apa? Doma. Doma. Hadoro Muhammadun. Tanwin itu tidak ada pengaruh ya. Mau domah, mau tanwin domah, tidak ada pengaruh. Yang penting dia domah. Hador, apa? Hadza ini. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Hadza kitabun. Kitabun marfu mansub majrur. Marfu tanda rofanya doma. Udah begitu saja karena di bahasa Arab memang begitu cara mengungkapkannya. Bisa gunakan yang marfu ya. Hadoro atau hadza. Boleh silahkan. Hadoro atau hadza. Ada lewat seberapa? Adanya 7 menit deh. Ini yang marfu. Gunakan hadoro ya. Hadoro Muhammadun. Yang kedua mansub. Percepat. Yang mansub gunakan ro'aitu. Mansub itu ro'aitu. Mansub fathah ya. Kalau yang kedua mansub. Mansub itu gunakan ro'aitu. Apa arti ro'aitu? Saya mansub. Nah, gunakan ro'aitu. Ro'aitu artinya apa? Saya
melihat. Kan sudah jelas. Predikatnya melihat. Subjeknya saya. Saya melihat. Melihat apa? Nah, Muhammad masuk. Ro'a itu jangan Muhammadun tapi Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Karena dia sebagai objek. Subjeknya mana? Tu. Predikatnya mana? Ro'a. Nah, gitu. Predikat bahasa Arabnya tadi fi'il. Mau fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr bebas ya. Subjek bahasa Arabnya fa'il. Nah, fa'il itu kan marfu. Fa'il itu marfu. Jadi fa'il itu dia marfu. Sedangkan objek bahasa Arabnya maf'ulun bih. Ini objek. Maf'ul bih itu mansub. Nah, ke sini. Ra'aitu Muhammadan. Itu saja. Berarti kalau saya menyebutkan masukkan ke mansub, tinggal masuk ra'aitu saja. Nanti Muhammad kita ganti dengan Zaidun, kitab, apa yang kita lihat. Tapi harus mansub. Saya melihat spidol. Ra'aitu qalaman. Saya melihat papan tulis. Ra'aitu saburatun. Saburatan. Pakai ra'aitu, saya melihat. Pokoknya kalau saya melihat berarti dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Saya melihat rumah. Ra'aitu baitan. Jangan baitun. Kalau mau baitun, munculkan ini. Hadza, boleh. Hadza baitun. Kalau benda mati, bagusnya hadza. Hadza hadihi. Kalau hador itu datang. Datang. Makanya telah datang rumah. Biasanya telah datang rumah. Hadoro. Ja'a biasanya gunakan ja'a, tapi kita rubah dan hadoro. Kalau untuk yang marfu, hadoro atau hadza. Kalau untuk yang mansub, ra'aitu. Ke sana jangan Muhammad saja. Ra'aitu apa? Nanti di Sabtu depan kita masuk ke musanna, ke jama mudzakkar salim, jama muannats salim dan jama taksir, masuk yang marfu, mansub dan majrur. Kalau yang majrur gunakan marortu bi. Kalau yang majrur saya tulisnya di sini ya. Ini yang dua, yang tiganya majrur. Majrur itu gunakan jumlahnya marortu. Marortu itu saya sama fi'il madi ya. Marortu tapi bi ada huruf jar. Saya melewati. Siapa? Karena ada bi. Kalau ada huruf jar maka isim di depannya jar. Kasroh. Saya melewati Muhammad. Marortu bi. Gabungkan di sini Muhammadin. Muhammadin marfu mansub majrur. Majrur tanda jarnya dengan kasroh. Dia majrur karena ada huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubba, alba'u, al-kafu, al-lamu. Kalau ada 9 isim itu, kalau ada 9 huruf jar itu, maka di depannya itu isim. Maka isim dia berubah menjadi majrur. Contohnya marortu bi. Marortu bi Muhammadin. Begitu ya. Baik, kita ulang. Kalau saya nyebut marfu, masukkan hadoro. Kalau saya nyebut mansub, masukkan ra'aitu, saya melihat. Kalau saya sebutkan majrur, sebutkan marortu bi, saya melewat siapa, gitu ya. Baik, kita masukkan Muhammad. Marfu, mansub, majrur. Diulang. Marfu atau boleh dua ya. Hadza Muhammadun. Kalau benda-benda mati bagus gunakan ini. Ini benda-benda mati. Bukan benda mati. Siapapun mau menunjuk itu gunakan hadza atau hadhihi. Diulang. Marfu
atau mansub atau diulang mansub Muhammadan majrur. Kalau marfu masukkan apa? Hadoro. Kalau mansub ra'aitu. Kalau majrur maratubi. Itu saja terus di ini. Sekarang gua masukkan kitabun marfu. Hadoro kitabun atau hada kitabun. Mansub ra'aitu bagus. Majrur. Nah, bisa semuanya ya? Baik, saya ulang lagi. Ini bahasa Arabnya jawwalun. Jawwalun. Gunakan hadza. Marfu. Mansub. Jawwalan. Bagus. Majrur. Walaupun teka arti saya melewat HP. Teka artinya tidak apa-apa. Naon maksudnya ya melewat toko HP bisa ya. Terakhir, pintu bahasa Arabnya bolehlah hadoro juga ya. Enggak apa-apalah. Sok. Babun, marfu. Atau nanti pilih saja ya, kira-kira ini hadir, pintu telah hadir atau ini pintu, terserahnya ya. Bagusnya hada ya. Baik, hada. Oh, ada nih. Marfu, mansub. Doa itu baban. Majrur. Baik, PR-nya gunakan yang ini, cari 5 isim. PR-nya yang nahu. Disebutkan lagi mainnya di grup ya. PR nahu. Ingat, banyak PR bukan jadi beban, tapi jadi semangat ya. 5, cari 5 isim, masuk ke yang marfu, mansub, majrur dengan menggunakan kalimat yang tadi. Bebas isimnya mana, yang penting 5 isim. Mufrad. Berarti berapa? 15 ya. 3 kan 5 isim. Berarti 15 soal. Masya Allah. Hebat ya. Mau yang barusan misalkan jawwalun, kitabun, kubun, qalamun, boleh ya? Atau nama orang boleh. Aisyah boleh. Tapi Aisyah mah harus hadorot ya. Tapi silakan sajalah. Yang penting belajar menentukan u, a, i. Rafa, nasab dan jar. Karena azan kita cukupkan sampai di sini ya. Yang penting sabar ya. Belajar ini sabar. Bagi yang baru terus saja. Karena awal-awal saja nanti ke depan akan diulang-ulang. Bagi yang sudah pernah belajar mengingatkan kembali. Dan semoga saja diberikan kesabaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.